Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Martial God Asura volume 10. Selamat mendengarkan. Bab 5695, bunuh orang tua ini. Raja Abadi Roh Dunia, jubah suci 9 naga Chu Feng dibuat olehnya sendiri. Tetapi pada saat yang sama ketika ia memperoleh jubah suci 9 naga, Chu Feng juga memperoleh sebuah tanda, tetapi tanda itu tersembunyi pada saat itu. Menurut Raja Abadi Roh Dunia, dia meninggalkan klon formasi untuk memberitahu. Jika suatu hari, Chu Feng dapat berkomunikasi dengan energi 9 naga berjubah suci, tandanya dapat muncul. Pada saat itu, Anda dapat menggunakan tanda tersebut untuk pergi ke Istana Suci 7 Alam, dan tidak ada seorang pun di Istana Suci 7 Alam yang berani menghentikan Anda. Pada saat itu, meskipun Chu Feng memiliki firasat bahwa Raja Abadi Roh Dunia adalah orang yang hebat, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi penguasa Istana Suci 7 Alam. Tentu saja, dia tidak berpikir untuk menggunakan tanda untuk masuk ke Istana Suci 7 Alam. Tapi baru pada saat Chu Feng benar-benar tiba di Istana Suci 7 Alam dia tahu mengapa Raja Abadi Roh Dunia mengatakan bahwa tidak ada yang berani menghentikannya sambil memegang tanda itu. Tanda ini mengandung formasi pelindung yang sangat kuat. Adalah baik bahwa pemegang tanda selamat dan sehat ketika dia datang ke Istana Suci 7 Alam. Namun jika terancam, kekuatan dahsyat pada tanda tersebut akan terpicu dan digunakan oleh pemegangnya. Dibandingkan dengan Chu Feng, orang-orang di Istana Suci 7 Alam lebih sadar akan kehebatan Raja Roh Dunia yang abadi. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, Raja Roh Dunia abadi meninggalkan Istana Suci dan berkeliling. Namun sebelum pergi, dia berkata bahwa selama seseorang membawa tanda ini dan datang ke Istana Suci 7 Alam, Istana Suci 7 Alam harus menerimanya dan mengolahnya dengan seluruh kekuatannya. Tapi tanda itu sangat sulit didapat. Di seluruh Istana Suci 7 Alam, sejauh ini hanya Jeran King yang mendapatkannya. Tapi orang seperti apa Jeran King yang bisa dibandingkan dengannya? Orang-orang merasa mustahil bagi siapapun untuk mendapatkan tanda ini. Tapi hari ini, Chu Feng benar-benar berhasil. Semua orang merasa ngeri dan mengalihkan perhatian mereka ke Istana Penguasa 7 Alam. Chu Feng harus dibunuh atas apa yang dia lakukan hari ini. Namun Raja Abadi dari Alam tidak hanya penguasa Istana Suci 7 Alam, tetapi juga memiliki prestasi militer yang hebat dan tak tertandingi di Istana Suci. Siapa yang tidak berani mendengarkan perkataannya? Penguasa 7 Alam, bagaimana sebaiknya Anda mengambil keputusan? Penguasa Istana Suci 7 Alam melihat tanda di tangan Chu Feng dan merasakan kekuatan formasi yang berasal dari Istana Suci 7 Alam dan aura tuannya. Matanya kusam, seolah terstimulasi, dan ekspresinya sulit untuk dijelaskan. Nafasnya menjadi cepat, dan postur tubuhnya sangat mirip dengan orang yang baru saja muntah darah. Melihat hal ini, para tetua Istana Suci 7 Alam sangat khawatir. Mereka semua memahami bahwa penguasa Istana Suci 7 Alam berada di bawah tekanan dan pengaruh yang luar biasa. Istana Suci 7 Alam menutup matanya, menyesuaikan diri sejenak, lalu membuka matanya. Saat ini, matanya berubah, bahkan sikapnya pun berubah. Tiba-tiba dia tersenyum, tetapi senyumannya sangat garang, hampir gila. Chu Feng, tidak heran kamu berani datang ke Istana Suci Alam ketujuhku untuk bertingkah liar. Ternyata kamu sudah mendapatkan tanda dari tuanku. Oke, tuanku berkata bahwa selama seseorang datang ke Istana Suci 7 Alam dengan sebuah tanda, mereka harus dikultivasikan dengan seluruh kekuatan mereka. Ajaran guru tidak dapat dilanggar. Karena kamu memegang tanda itu, bahkan jika kamu membunuh orang-orang dari Istana Suci Alam ketujuh, aku akan memberimu kesempatan ini. Setelah mengatakan ini, penguasa Istana Suci 7 Alam tampak galak dan menunjuk ke arah Chu Feng. Sekarang, berlututlah di hadapanku,
bersujud padaku dan akui kesalahanmu. Katakanlah, ayahmu adalah pembohong dan binatang yang menjijikkan. Dia tidak layak untuk rankingku. Dan kamu juga tidak layak menjadi putra Jie Ranking, apalagi cucuku Jie Tianran. Selama kamu melakukan ini, aku akan sangat berbelas kasih dan memberimu kesempatan untuk memasuki istana suci alam ketujuh milikku. Begitu dia mengatakan ini, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak punya niat untuk mengolah Chu Feng. Chu Feng secara alami mengerti, jadi dia tersenyum menghina. Kamu salah. Aku tidak akan memasuki tempat busuk seperti istana suci tujuh alam bahkan jika kamu memintaku. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan tanda tuanku padamu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Tanya Tuan Istana Suci Tujuh Alam. Aku berdiri di sini, kamu bisa mencobanya, orang tua. Orang tua? Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Feng akan berani menghina penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh siapapun di seluruh dunia seni bela diri. Kamu pecundang kecil yang tercela. Aku akan memberitahumu mengapa kamu tidak layak menjadi cucuku. Saat penguasa Istana Suci Tujuh Alam berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Chu Feng, dan di dalam tubuh manusia itu, kekuatan yang dapat menghancurkan dunia dilepaskan. Kekosongan berguncang pada saat ini, dan bahkan para ahli top pun merasa tidak stabil, dan para junior bahkan merasa sulit bernapas. Di atas kepala Chu Feng, ruang itu terkoyak, dan raksasa sepanjang puluhan ribu meter jatuh dari langit. Itu adalah segel penghalang raksasa, menekan ke arah Chu Feng dengan cara yang merusak. Cahaya keemasan di sekitar Chu Feng telah berubah menjadi penghalang besar, melindungi Chu Feng di dalamnya. Penghalangnya sangat besar, dan Chu Feng seperti setitik debu di dalamnya. Namun tidak hanya besar, kekuatan penghalang ini jauh melebihi kekuatan cahaya bintang sebelumnya. Tapi ketika segel penghalang raksasa membawa kekuatan penghancur mendarat di penghalang, penghalang itu tidak hanya menjadi terdistorsi, Chu Feng sebenarnya merasakan tekanan saat berada di dalam penghalang. Meskipun tekanan yang menembus kurang dari 1/10.000 tekanan di luar, tingkat budidaya Chu Feng sulit untuk ditolak. Dalam sekejap, Chu Feng berlutut di udara. Jika Chu Feng tidak menggunakan pikirannya untuk menopangnya, tubuhnya akan roboh. Seperti yang diharapkan dari penguasa istana. Melihat dia berlutut dengan satu kaki di dalam penghalang, dengan rasa sakit di wajahnya, kegembiraan akhirnya muncul di wajah semua orang di Istana Suci Tujuh Alam. Sejak Chu Feng mengungkapkan identitasnya, pertama-tama dia menunjukkan garis keturunan pesonanya, kemudian menggunakan formasi Istana Suci untuk membunuh orang dan bertarung melawan para tetua tingkat suci, dan bahkan mengungkapkan tanda Raja Abadi Roh Dunia. Perilaku seperti ini seperti tamparan di wajah satu demi satu, membuat mereka semua tidak bisa mengangkat kepala. Jika Chu Feng benar-benar dibiarkan bertindak sembarangan hari ini, dia mungkin akan kehilangan muka di Istana Suci Tujuh Alam. Tapi untungnya, Istana Suci Tujuh Alam ada di sini. Orang terkuat di dunia seni bela diri, kekuatannya tak tertandingi. Baik itu kekuatan cahaya bintang atau tanda Raja Abadi Roh Dunia. Di depan orang ini, Chu Feng masih rentan. Penuh kebencian. Saat ini, Chu Feng juga sedikit panik. Dia juga tidak menyangka bahwa penguasa Istana Suci Tujuh Alam akan begitu kuat. Dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan yang diberikan oleh tanda itu saat ini. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dia kejar setelah berlatih entah berapa lama. Namun justru karena dia tahu bahwa tanda ini sangat kuat, dia bisa lebih merasakan kekuatan penguasa Tujuh Alam. Tidak peduli betapa dia membenci orang tua ini, Chu Feng harus mengakui betapa kuatnya orang tua ini. Berdengung namun, saat ini, tanda di telapak tangan Chu Feng benar-benar berubah. Chu Feng merasakan munculnya dua kekuatan yang dapat dipilih oleh Chu Feng.
pikiran Chu Feng menyatu dengan tanda itu, dan tanda itu berubah total. Sebuah formasi kecil muncul di telapak tangannya. Formasi kecil itu, dengan 10 mata formasi, adalah formasi pemanggilan. Jadi begitu. Melihat situasi ini, Chu Feng menunjukkan kegembiraan. Jadi dia menekankan telapak tangannya ke arah kakinya. Meskipun berada di udara, saat telapak tangannya jatuh, kekuatan agung dari penghalang itu segera menyebar. Saat berikutnya, penghalang di sekitar Chu Feng masih dibangun, tetapi formasi megah muncul di bawah kaki Chu Feng. Keagungan formasi sebenarnya merembes keluar dari dalam penghalang. 10 mata formasi memanjang tepat di luar penghalang. Apa itu? Apakah ini formasi teleportasi? Sulit juga bagi para tetua Istana Suci 7 Alam untuk melihatnya, karena formasi Chu Feng belum terbentuk. Namun seiring dengan terbentuknya formasi secara bertahap, mereka dengan cepat menentukannya. Itu adalah formasi teleportasi. Dia mencoba melarikan diri. Semua tetua berkata serempak. Dia tidak bisa melarikan diri. Namun dalam kehampaan, suara penguasa 7 alam terdengar. Hualalala, rantai formasi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, tidak hanya penghalang pesona, tetapi juga formasi yang meluas diselimuti di dalamnya. Siapapun bisa merasakan tirani rantai penghalang itu. Chu Feng, penguasa istana ada di sini. Jika kamu ingin melarikan diri, tidak mungkin. Di tengah kerumunan, seorang pria berambut merah berteriak menghina. Kata-katanya memimpin, dan banyak junior dan junior mulai mengejek Chu Feng. Tidak ada yang menghentikan saya. Karena Chu Feng terlalu sombong dan momentumnya benar-benar perlu ditekan. Kata-kata mengejek generasi tua tidak pantas untuk statusnya. Namun generasi muda tidak ada hubungannya dengan itu, sehingga ejekan terhadap Chu Feng oleh generasi muda lebih sesuai dengan keinginan mereka. Melarikan diri. Tapi setelah mendengar kata-kata mengejek itu, Chu Feng mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian tatapan kejam muncul di matanya, dan kekuatan luar biasa keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, formasi di bawah Chu Feng bersinar dengan cahaya, dan seluruh dunia bergetar hebat, dan ruang di sekitarnya terpelintir dan terkoyak. Anda harus tahu bahwa langit dan bumi Istana Suci 7 Alam diberkati oleh formasi, dan ruangnya sulit untuk ditembus. Kecuali ada kekuatan yang sulit dilindungi bahkan dengan formasi. Pada saat yang sama, di dalam area Istana Suci, banyak tetua berkumpul di depan formasi tantangan 7 alam dan melihat ke arah Bloodline Square. Secara alami, mereka dapat melihat dengan jelas penglihatan sebelumnya. Hal ini membuat mereka tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun karena ada perintah, mereka tidak bisa meninggalkan area Istana Suci. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka hanya dapat melihat seorang lelaki tua dalam kehampaan dari waktu ke waktu. Lelaki tua ini berdiri di kehampaan, tingginya 1,6 meter, meski tubuhnya dipenuhi kerutan, anehnya kulitnya putih. Dan dia bahkan memiliki rambut hitam dan janggut yang panjangnya lebih dari 10 meter dibandingkan dengan kulit pucatnya. Dia terlihat sangat aneh, tetapi ketika rambut panjangnya tergerai, dia terlihat aneh dan mendominasi. Orang tua ini memiliki banyak latar belakang. Dia adalah penguasa Istana Suci 7 Alam, dan pada saat yang sama, dia sekarang bukan hanya salah satu tetua tertinggi Istana Suci 7 Alam. Dia juga merupakan pemimpin klan Ling. Dia mengasingkan diri di Istana Suci, tetapi terkejut dengan penglihatan tadi, berpikir bahwa Istana Suci sedang dalam masalah, dan memaksa keluar. Tatapan penguasa klan Ling dapat menembus penghalang dan melihat hal-hal di luar area Istana Suci. Penguasa klan Ling dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi di Bloodline Square. Lalu apa yang akan dilakukan Chu Feng? Dia dapat melihat bahwa formasi Chu Feng saat ini luar biasa,
tetapi sulit untuk menentukan kegunaan spesifiknya. Tapi tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang. Melihat hal tersebut, para tetua lainnya pun menunggu dan mengawasi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa 10 patung prajurit yang dipelihara oleh formasi kuat di kedalaman Istana Suci sebenarnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak hanya cahaya keemasan yang persis sama dengan cahaya keemasan di tubuh Chu Feng, tetapi 10 patung itu sepertinya sedang bangkit saat ini. Tidak baik. Penguasa keluarga Ling segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa jimat terbang seperti hujan lebat, membentuk formasi blokade yang memblokir 10 patung. Namun mata ke-10 patung itu terbuka, plester terlepas dari tubuh mereka, lalu mereka secara bersamaan mengayunkan pisau panjangnya. Menabrak formasi penyegelan yang diatur oleh penatua tertinggi yang bermartabat dan penguasa klan Ling dengan jimat yang kuat terputus dalam sekejap. Segera setelah itu, 10 jenderal galak naik ke udara dengan pedang panjang di tangan. Mereka begitu cepat hingga menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, formasi di bawah Chu Feng sudah bersinar terang, terutama 10 mata formasi, yang begitu kuat sehingga seolah-olah ada keberadaan yang kuat akan segera bangkit. Saat semua orang panik, suara menusuk langit datang dari kejauhan. Saat berikutnya, kekosongan bergetar satu demi satu, dan semua junior jatuh terlentang, bahkan banyak tetua jatuh ke tanah. Dan getaran semacam ini terjadi 10 kali berturut-turut. Ketika mereka kembali tenang dan melihat sekilas, semua orang terkejut. Saya melihat 10 jenderal garang dengan tinggi 1000 meter, mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang. Mereka berdiri di luar penghalang Chu Feng, dan posisi mereka berdiri tepat di atas 10 mata formasi. Yang paling penting adalah aura masing-masing jenderal galak ini melampaui para tetua tingkat suci dan mencapai puncak naga sejati. Pada saat ini, Chu Feng berdiri dan melihat sosok lelaki tua itu dalam kehampaan. 10 jenderal sudah bangun dan mendengarkan perintah saya. Bunuh orang tua ini untukku. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.